Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar latihan soal PTS penilaian tengah semester PPKN SMPMTS kelas 7 semester 2. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal nomor 1, sebuah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik dari perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya disebut titik-titik. A. Keindahan. B. Keyakinan. Yang C. Keberagaman. Yang D. Kekayaan Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A atau yang B atau juga yang C atau juga yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah keberagaman. Jadi, sebuah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan itu ya, baik perbedaan dari suku, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya disebut dengan keberagaman. Soal nomor 2, dalam keberagaman masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial lainnya dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan. Yang B. Menghormati perbedaan keberagaman kepercayaan dan keyakinan beragama. Yang C. Menjaga kebudayaan dan kekayaan alam serta keindahan wilayah negara Indonesia. Yang D. Mensyukuri keberagaman dan kekayaan alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jadi cara yang tepat yang harus dilakukan adalah jawabannya, ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu harus melakukan cara dengan dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan iklim dan cuaca. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal yang ada pada pernyataan nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, dan 5. C. 1, 3, 4, 5. Yang D. 1, 2, 4, dan 5. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. 1, 2, 4, dan 5. Soal nomor 4, kondisi yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, daerah rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Hal ini penerapan dari titik-titik. A. Letak strategis wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang C. Keadaan transportasi dan komunikasi. Yang E. Perbedaan kondisi alam. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Perbedaan kondisi alam. Soal nomor 5, keberagaman masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri, yang menyebabkan keberagaman Indonesia adalah titik-titik. A. Faktor alam dan diri sendiri masyarakat. Yang B. Faktor dalam dan luar masyarakat Indonesia.
Yang C, keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Yang D, letak strategis Indonesia dalam peta dunia dan di antara dua samudra dan dua benua. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang C, keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Soal nomor 6, sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu serta gabungan sosial dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Hal itu menurut Kuntradiningrat disebut titik-titik. A. Bahasa daerah, B. Suku bangsa, yang C. Adat istiadat, yang D. Kebudayaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Suku bangsa. Soal nomor 7, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan. Berikut yang termasuk contoh kondisi geografis mempengaruhi sosial budaya masyarakat adalah titik-titik. Yang A. Suku anak dalam yang mempertahankan hidup di hutan. Yang B. Lagu daerah dan berbahasa daerah setempat melambangkan kearifan lokal. Yang C. Masyarakat pesisir pantai di Parangtritis yang pekerjaannya mayoritas nelayan. Yang D. Transmigrasi membawa percampuran budaya asal dengan budaya lokal dan menjadi kebudayaan baru. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang C. Masyarakat pesisir pantai di Parangtritis yang pekerjaannya mayoritas nelayan. Soal nomor 8, merujuk dari sensus penduduk di Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah titik-titik. A. 1100, B. 1208, yang C. 1308, yang D. 1340. Jawaban yang tepat kira-kira jawaban yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. 1340. Soal nomor 9, kerukunan hidup antar umat beragama yang sangat penting. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan sehari-hari. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Hal tersebut merupakan sikap titik-titik. A. Toleransi antar pemeluk agama. B. Kesadaran memeluk agama. Yang C. Perwujudan beragama. Yang D. Penerimaan beragama. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang A. Toleransi antar pemeluk agama. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan A. Sekaten di Yogyakarta, B. Tabuik di Sumatera Barat, C. Kebo-keboan di Banyuwangi, D. Ritual tiwah di Kalimantan Tengah. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah jawaban yang tepat adalah yang A. Sekaten di Yogyakarta. Soal nomor 11, sambil berdagang, para pedagang muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snook Horji. Menurutnya, agama Islam pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh pedagang titik-titik. A. China, B. Eropa, C. Gujarat, yang D. Tiongkok. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang C. Gujarat. Soal nomor 12, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan tersebut tertuang dalam pasal titik-titik A. 29 ayat 1, B. 29 ayat 2, C. 30 ayat 1, yang D. 30 ayat 2. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang B. Pasal 29 ayat 2.
Soal nomor 13, pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lain berdasarkan ciri fisik yang lain. Berikut macam ras kecuali titik-titik: A. Asiatic Mongoloid, B. Chinese Asiatic, yang C. Melanosoid, yang D. Kaukasoid. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang B. Chinese Asiatic. Nomor 14. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah di Indonesia. Untuk melindungi penghapusan diskriminasi ras dan etnis, maka diatur dengan titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006, yang B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yang C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006, yang D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Soal nomor 15, beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di daerah Pulau Sumatera dan Jawa, sedangkan ras Wedoid mendiami di daerah titik-titik: A. Bali, B. Papua, C. Maluku, D. Kalimantan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Maluku. Soal nomor 16, struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai dengan konflik sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, adat, agama, dan kedaerahan, sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya titik-titik: A. Etnis dan antar golongan, B. Keadaan transportasi dan informasi, yang C. Letak strategis dan kondisi geografis, yang D. Lapisan atas dan lapisan bawah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Lapisan atas dan lapisan bawah. Soal nomor 17, bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama. Namun keseluruhannya itu merupakan unsur kesatuan dan persatuan yang lebih dikenal dengan semboyan titik-titik: A. Negara kepulauan, B. Bhinneka Tunggal Ika, yang C. Ingarso Sung Tulodo, yang D. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 18, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Sriwijaya, yang B. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit, yang C. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 di masa kerajaan Sriwijaya, yang D. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi titik-titik: A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri beribu pulau dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah
wilayah dan batas-batas laut, udara, dan darat yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan banyak pulau dan kondisi wilayah dan batas-batas kenusantaraannya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 20. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman masyarakat memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Misalnya, dengan transmigrasi penduduk asli dapat memperoleh ilmu cara bercocok tanam. Orang Jawa penduduk asli belajar mengolah tanah dari para transmigran yang datang ke daerahnya. Salah satu dampak positif dari keberagaman adalah titik-titik A. Terjerumus ke arah perpecahan, yang B. Mengakibatkan ketidakharmonisan, yang C. Membangun fanatisme kedaerahan, yang D. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Soal nomor 21. Dalam wawasan Nusantara, laut adalah unsur pemersatu, sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Negara kepulauan menurut Jimli Asidki mengandung makna titik-titik. A. Banyaknya pulau-pulau, B. Nusantara yang luas, yang C. Perairan yang luas, yang D. Kesatuan pulau. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang A. Banyaknya pulau-pulau. Soal nomor 22. Terjadinya perpecahan bangsa atau disebut juga dengan disintegrasi sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Gerakan makar yang sampai saat ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah titik-titik. A. Gerakan Aceh Merdeka, B. Organisasi Papua Merdeka, yang C. Negara Islam Indonesia, yang D. Partai Komunis Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Organisasi Papua Merdeka. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Sikap seorang yang menilai kebudayaan lain lebih tinggi dan menganggap kebudayaannya yang terbaik di antara budaya yang dimiliki oleh orang lain disebut juga titik-titik. A. Ekstremisme, B. Fanatisme, C. Entrosentrisme, yang D. Chauvinisme. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah yang C. Entrosentrisme. Soal nomor 24. Seseorang peserta didik SMP Muhammadiyah di Sleman selalu mengutamakan sikap toleran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam. Sikap toleran yang harus dimiliki seorang peserta didik adalah titik-titik. A. Pamrih menolong sesama, B. Menahan diri dan bersikap sabar, yang C. Mengutamakan kepentingan dunia atau hedonisme, yang D. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menahan diri dan bersikap sabar. Soal nomor 25. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, perilaku toleransi sangat perlu ditumbuh kembangkan. Berikut contoh perilaku toleransi di sekolahan kecuali titik-titik. A. Merelai teman yang sedang berkelahi, merelai teman yang sedang berkelahi, yang B. Mengingatkan jika teman berbuat salah, yang C. Tidak menghina guru dan teman, yang D. Diskriminasi kepada teman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang D. Diskriminasi kepada teman.
Soal nomor 26, perhatikan cerita di bawah ini. Di sebuah kampung di Sleman ada salah satu warga yang terinfeksi virus COVID-19. Kepala dusun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas COVID-19 dan di Dinas Kesehatan. Kemudian kepala dusun mendata warga yang kontak langsung dengan korban untuk dilakukan tracing untuk kemudian diambil langkah pencegahan selanjutnya. Ibu-ibu PKK mendata warga yang akan membantu keperluan logistik korban secara bergiliran. Warga bahu-membahu dalam pencegahan penularan COVID-19. Dari ilustrasi cerita di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bahu-membahu yang dilakukan warga disebut titik-titik. A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Nilai sosial, yang D. Norma sosial. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, kerjasama. Soal nomor 27, perhatikan tabel di bawah ini. Nama yang pertama adalah Sikaroban, yang kedua gugur gunung, yang ketiga paleo, yang keempat siadapari, yang kelima mapalus. Asal daerah Palembang, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Pertanyaannya, kerjasama dalam kegiatan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kebudayaan daerah masing-masing dengan nama yang berbeda. Dari tabel di atas, nama kerjasama sesuai dengan kedaerahannya ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, yang D3 dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Soal nomor 28, dalam bidang politik kerjasama dapat ditemui di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia seperti tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, presiden, DPR, dan kepala daerah. Nilai-nilai pelaksanaan kerjasama di bidang politik terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu titik-titik. A. Sila ke-1, B. Sila kedua, yang C. Sila ketiga, yang D. Sila keempat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah sila keempat, yaitu jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan syarat titik-titik. A. Voting, B. Sepakat, C. Musyawarah, yang D. Musyawarah mufakat. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang musyawarah mufakat, yang D. Soal nomor 30, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, wujud kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan koperasi dilakukan oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Dari uraian tersebut, koperasi merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan usahanya didasarkan pada asas-asas titik-titik. A. Persatuan, B. Efektivitas, yang C. Kekeluargaan, yang D. Kepastian hukum. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah yang C. Kekeluargaan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sampai ketemu di latihan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi.